Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifda Alda Ufaira kembali menjumpai Anda dalam program Psikologi Populer. Kita akan membahas isu-isu tentang isu psikologis yang sedang populer di waktu belakangan ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang salah satu peran penting, namun juga peran yang menantang, yaitu menjadi orang tua. Di mana kita tidak hanya dituntut untuk memberikan kebutuhan fisik saja kepada anak, tapi juga harus membentuk karakter, memberikan kasih sayang, dan masih banyak tugas lainnya ya. Terus juga bagaimana pengasuhan terbaik nih agar dapat dikatakan sukses menjadi orang tua. Nah, kita akan bahas ya bersama dengan narasumber kita yang telah hadir tentunya dari Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Selatan. Kali ini ada Mbak Fania Susanto, SPSM Psikolog ya, tentu saja sebagai psikolog dan juga anggota Himpunan Psikologi Indonesia. Selamat datang Mbak Fania. Iya, selamat datang. Gimana? Tadi macet nggak di jalan? Iya, macet banget. Macet banget iya. Ya Allah, untung masih sempat hadir ya di TVRI Sumatera Selatan ya. Oke, dan kami juga tentunya masih menantikan ataupun mengajak ya si Podfans dimanapun berada yang ingin bertanya ya seputar tema kita hari ini, sukses menjadi orang tua, bisa langsung saja telepon ke 0711 311 454 ataupun juga bisa chat nih di WhatsApp ya ke nomor 0823 1198 1790. Kami nantikan tentunya ya pertanyaan dari si Podfans ya Mbak Fania ya. Oke, diawali ya dengan orang tua itu kan peran penting tadi ya Mbak Fania ya, tapi juga menantang nih. Jadi tantangan sebenarnya ya menjadi seorang orang tua tuh apa sih kalau dari case beberapa waktu belakangan ini seperti apa nih Mbak Fania? Oke, mungkin kalau kita bahas sekarang kan yang paling dekat adalah perubahan dari ini ya Mbak ya, teknologi yang sekarang semakin pesat, semakin berkembang pesat, di mana kalau misal kita lihat kondisi terbaru kan sekarang adalah kondisi pasca pandemi, di mana yang mungkin dulunya teknologi juga sudah berkembang, tapi sekarang semakin berkembang lagi nih. Apa-apa mungkin kalau bisa online dikerjain online gitu ya Mbak ya, karena bisa lebih mudah diakses dan sebagainya. Jadi mungkin tantangan pertama adalah gimana sih teknologi itu mempengaruhi sebagai orang tua. Kemudian di sisi lain yang terbaru lagi selain teknologi sendiri mungkin perannya orang tua tadi, apakah multi peran nih, apakah misalkan orang tua tunggal atau mungkin memiliki berapa anak, itu juga mempengaruhi dan mungkin menjadi tantangan dari orang tua. Tapi mungkin nanti lebih banyak juga faktor-faktor internal yang mempengaruhi prosesnya ya Mbak ya. Tantangan mungkin dari pengalaman pengasuhan sebelumnya seperti apa, apakah ada pengalaman tertentu ketika di masa kecil sebelum menjadi orang tua yang itu juga bisa berdampak nih ke orang tua masa kini gitu ya Mbak ya. Jadi penting untuk mengenali dulu sih sebenarnya tantangannya apa. Jadi memang menjadi orang tua itu tidak hanya ya ucuk-ucuk jadi orang tua, tapi juga sebelumnya itu ada proses kita cari ilmu, cari pengetahuan, cari informasi ya tentang menjadi orang tua seperti apa, benar ya Mbak Fania ya? Iya, betul-betul. Jadi memang penting tidak hanya menjadi orang tua dalam artian status aja gitu ya Mbak ya, tapi gimana sih punya pengetahuan, punya keterampilan sebagai orang tua agar bisa menjadi orang tua yang sukses. Karena meskipun memang nggak ada orang tua yang sempurna, tapi itu bisa menjadi bekal untuk mendidik anak, mengasuh anak gitu. Karena nanti ada 3 poin utama mungkin ya Mbak ya. Ada asuh, asih, dan asah. Nah, asih itu adalah gimana caranya orang tua mengasihi anak, memberikan perhatian, atau mungkin dalam bentuk afeksi. Kemudian kalau misalkan yang asah tadi, terkait stimulus apa sih yang diberikan sesuai dengan usia tumbuh kembang anaknya seperti apa. Jadi nanti mungkin tantangan orang tua dengan anak yang berbeda usia itu bisa jadi berbeda-beda juga ya Mbak ya. Sama yang satu lagi adalah gimana caranya sebagai individu atau sebagai orang tua memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Berarti itu tadi maksudnya kita misalnya calon orang tua pun dari pengalaman kita, orang tua kita ya, berarti kita bisa pilih-pilih ya Mbak Fania, yang mana bisa kita implementasikan lagi ke anak kita yang lebih positif, yang negatif kita tinggalkan gitu ya Mbak Fania ya? Betul. Jadi perlu ada klasifikasi, terus kemudian di cut off gitu ya Mbak ya, yang negatifnya jangan diambil, tapi yang udah positif bisa dilanjutkan gitu. Mungkin kita bisa bikin note sendiri bisa juga ya Mbak ya, benar. orang tua ya, walaupun ya
mungkin rencana pernikahannya masih berapa lama atau jadi orang tuanya masih lama, tapi mungkin bisa dulu ya di notes dulu ya Mbak Fania. Betul bisa Mbak, karena dengan menyadari di awal tadi, oh kita tahu ternyata mungkin pola pengasuhan yang dulu yang sebelumnya kita alami gitu kan sebelum kita menjadi orang tua itu ternyata mempengaruhi, karena ada cenderung modeling sebagai orang tua. Jadi kita pun ketika mengasuh, modeling nih mungkin dari orang tua kita tanpa disadari. Jadi ketika menyadari itu, oh ternyata pola pengasuhannya udah sesuai nih, udah oke, udah aman, berarti bisa dilanjutkan. Tapi ternyata kalau pola asuhnya kayaknya aku sendiri pun mungkin saat itu, misal sebagai orang tua gitu ya Mbak ya, mungkin kayaknya ini aku nggak ngerasa happy deh sebagai anak kalau misalkan diasuh dengan pola tertentu gitu kan. Berarti itu sebenarnya perlu dilakukan evaluasi. Seperti apa sih sebenarnya pola pengasuhan yang positif gitu ya Mbak ya? Atau mungkin bisa juga ini ya Mbak Fania ya, kita kalau dari internet mungkin kita ya itu kontrol diri di kita. Mungkin kita ikut kayak seminar-seminar gitu, bisa nggak ya? Bisa kali ya seminar-seminar. Kadang kan banyak ya seminar parenting gitu-gitu, bisa ya diikutin ya. Benar, bisa banget Mbak, karena itu bisa jadi opsi yang tadi wadah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, juga nanti gimana sih mungkin dari orang tua ke orang tua yang lain gitu kan, baik sebagai ibu ataupun sebagai ayah. Dengan sharing itu bisa dapat support system sebenarnya Mbak. Oh ternyata ini tantangan sebagai orang tua bukan aku sendiri loh yang hadapin, tapi parents di luar sana, orang-orang tua di luar sana itu nggak sendirian. Bukan cuman aku sendiri ternyata yang ngerasa sulit sebagai orang tua. Nah harapannya itu tadi bukan hanya dapat edukasi aja, tapi kalau tadi dari komunitas atau mungkin dari seminar gitu ya Mbak ya, itu juga bisa dapat dampak tadi, penguatan, ada saling sharing mungkin yang udah pernah di fase sebelumnya gitu kan, anak-anaknya mungkin jadi ada orang tua A misalnya anaknya masih balita gitu, tapi ada orang tua yang remaja. Nah dari seminar itu bisa saling sharing, oh dulu mungkin pas anakku balita seperti ini, atau misalkan ada sharing seperti apa lagi, jadi bisa tukar pikiran juga sih Mbak sebenarnya, jadi nggak cuma satu arah gitu ya. Menarik banget. Nggak cuma orang tua di komplek yang suka gibah ya Mbak Fania, tapi bisa saling sharing, saling menguatkan lah ya, menjadi orang tua dengan berbagai macam tantangannya gitu ya. Oke, terus juga tadi Mbak Fania sempat singgung juga ya tentang kita sebagai orang tua itu menghadapi berbagai usia anak itu tantangannya juga berbeda-beda gitu ya. Misalnya dari bayi, anak-anak, remaja ke dewasa itu tantangannya berbeda-beda gitu ya Mbak. Gimana tuh kalau dari mungkin yang pernah Mbak Fania temukan gitu ya untuk tantangan-tantangan di berbagai usia itu seperti apa sih? Oke, sebelum menjawab itu yang perlu dipastikan dulu adalah pengasuhan itu bukan hanya satu orang gitu ya Mbak ya. Karena yang namanya orang tua itu kan ada ayah dan ibu. Meskipun mungkin kalau kita di budaya timur pola pengasuhan itu kan cenderung dominannya di ibu gitu kan. Tapi sebenarnya pengasuhan ini bukan hanya peran ibu loh, tapi ayah juga berpengaruh. Makanya mungkin sekarang ada tuh yang istilah-istilah baru fatherless gitu ya Mbak, atau motherless gitu kan. Jadi memang harus disadari dulu pengasuhan ini adalah usaha dari dua belah pihak orang tua. Interaksi, gimana sih orang tua ini berproses sama anak. Karena masing-masing usia tadi kan pasti punya tantangannya tersendiri. Dimana kalau misalkan usia bayi gitu ya Mbak ya, bayi kan mungkin belum bisa berbicara, belum bisa jalan. Tantangannya adalah gimana sih cara berkomunikasi ketika bahasa komunikasinya tuh ya lebih ke nonverbal gitu kan. Jadi perlu ada dukungan dan observasi nih dari orang tua. Tantangannya tadi mungkin di bahasa gitu ya Mbak ya, lebih ke nonverbal. Tapi sebenarnya ketika mengobservasi, kemudian mengamati, oh ternyata kalau anakku lapar nangisnya kayak gimana misalnya gitu, atau di jam-jam tertentu berarti ini mau susu kah gitu kan, atau misalkan mau makan atau mau tidur. Nah itu penting tadi kerjasama antara ibu dan ayah, apalagi misalnya orang tuanya ternyata kerja juga gitu kan, itu juga mempengaruhi nanti tantangannya tersendiri. Kemudian itu kalau bayi, kalau misalkan nanti masuk ke fase anak-anak, mungkin ini berpengaruh ke tahap perkembangan ya Mbak ya. Ada yang namanya tahap perkembangan dari Erik Erikson, itu dibagi di mana setiap usia itu punya tugas perkembangannya masing-masing. Kalau misalkan bayi kan adalah trust versus mistrust gitu ya, dari 0 sampai 2 tahun. Ketika anak-anak tidak dapat kepercayaan dari orang tua, itu dia
akan sulit loh untuk percaya dengan lingkungannya juga. Jadi gimana orang tua memberikan ruang yang aman kepada anak-anak itu menjadi faktor yang penting. Tapi kalau misal di masa anak-anak mungkin yang lebih tinggi lagi, udah masuk ke TK gitu ya, atau SD, nanti mulai belajar nih gimana caranya untuk otonom, ada nanti cara membuat pilihan keputusan, karena kadang meskipun maksudnya orang tua itu baik gitu kan, meskipun niatnya baik, tapi perlu juga nih ada interaksi dua arah. Jadi anak juga merasa dilibatkan, akhirnya nanti anak bisa lebih mandiri. Kemudian nanti kalau misalkan ke remaja, pencarian identitas, gimana sih eksplorasi sebenarnya yang diinginkan anak itu seperti apa? Karena tantangannya nanti lebih ke mungkin komunikasi juga ya Mbak ya. Gimana sih komunikasi sama anak remaja, sama anak-anak, sama anak TK nanti perlu disesuaikan tentunya dengan gaya bahasanya juga ya. Atau mengikuti mungkin tren-trennya sekarang kayak gimana sih? Apa sih yang jadi minat anak? Belum lagi nanti fase dewasa gitu kan, meskipun anak udah dewasa, kalau sebagai orang tua mungkin bisa jadi anak tetap dinilai sebagai seorang anak gitu. Jadi nanti gimana ya ketika karirnya, mungkin studinya. Jadi tadi tantangannya lebih mungkin ke komunikasi, kemudian gimana caranya menyeimbangkan tadi asuh, asa, dan asihnya, begitu Mbak. Oke, lengkap ya sebenarnya dijawab sama Mbak Fania. Jadi memang walaupun ya kadang orang bilang susahan ngasuh remaja nih labil gitu ya, nggak mau dikekang lah gini-gini lah, tapi memang setiap tahap perkembangan seorang anak itu ya ada tantangannya tersendiri, betul, ya Mbak Fania ya. Iya, betul ya Mbak. Terus ini nih yang fenomena yang juga sedang marak gitu ya, menjadi orang tua muda nih Mbak. Kan kadang kita juga ada yang masih usia ya muda gitu ya, yang pengen jadi ibu atau jadi ayah, jadi orang tua gitu ya di usia muda agar tidak jauh usianya dengan anaknya gitu. Jadi anaknya tuh bisa dijadikan teman nih. Kalau Mbak Fania seorang psikolog gitu yang melihat fenomena tersebut itu seperti apa nih? Oke, ini sebenarnya menarik sekali ya Mbak ya, karena selain tadi mungkin ada orang tua yang ingin punya anak dengan usia yang gak jauh beda, tapi mungkin ada juga sekarang ada istilah child free gitu ya Mbak ya. Iya benar ya. Jadi itu kan benar-benar kebalikan mungkin ya Mbak ya. Satunya kan pengen ada usia yang lebih dekat dengan anak, di satu sisi mungkin ada juga nih yang membuat pilihan child free, di mana ketika memang mungkin belum siap nggak punya anak. Sebenarnya ini balik lagi ke pilihan masing-masing ya Kak ya. Sebagai orang tua nanti seperti apa? Apakah sebenarnya sudah siap menjadi orang tua? Karena bukan hanya tentang finansial loh, bukan hanya tentang nanti pendidikannya seperti apa, tapi apakah benar-benar bisa mendampingi, mengasuh tadi. Karena bukan hanya terkait kebutuhan fisiologi saja, tapi secara emosional, kemudian pendampingan perkembangannya tadi. Karena pengasuhan ini memang interaksi antara orang tua dan juga anak, yang itu biasanya dipengaruhi nih sama norma-norma mungkin yang sudah dibawa dari pengasuhan sebelumnya, ataupun mungkin value-value dari diri sendiri, dari hasil pengalaman sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada orang tua muda gitu, yang ingin punya anak yang usianya nggak jauh beda, sebenarnya nggak apa-apa ketika memang sudah siap tadi. Tapi gimana caranya menentukan sudah siap atau belum gitu ya. Itu nanti perlu dipastikan lagi ke diri sendiri. Ketika ada konflik, misalkan nanti nggak bekerja atau misal fokus saja ke anak gitu kan. Apakah itu menimbulkan stres tertentu atau tekanan tertentu? Atau malah enjoy? Kalau misalkan memang suka dunia anak-anak mungkin akan lebih happy gitu ya Mbak ya, karena tadi jadi teman. Tapi kalau misalkan ternyata menghadapi konflik sama pasangan aja belum clear nih, berarti sebenarnya PR utamanya adalah clearkan itu dulu. Karena tantangannya sebagai orang tua bukan hanya tentang mengasuh sama anaknya aja nih Mbak, tapi gimana sih caranya polanya komunikasi, mungkin interaksi sama pasangan juga itu penting. Karena kan anak tadi cenderung modeling ya. Kalau misalkan dari antar orang tua aja mungkin masih belum beres, itu juga bisa berdampak nanti ke anak. Karena itu tadi juga ya trauma-trauma masa lalu juga itu berpengaruh terhadap ya pola asuh kita ke anak, betul. Ya. Oke. Terus juga itu tadi ya pilihan ya, mau child free, mau juga punya anak di usia muda, itu tergantung pilihan kesiapan diri sendiri sebagai orang tua ya. Nah terus juga sekarang juga banyak fenomena orang tua bekerja nih Mbak, malah dua-duanya sekarang sudah banyak kayak yang bekerja. Kalau dulu kan ya banyak pilihan gitu ya, ibu bisa tidak bekerja gitu, tapi sekarang sudah agak berubah ya Mbak ya, fenomenanya itu sudah ibu sekarang
malah ya untuk mendorong ekonomi gitu ya, Benar, itu benar. Diminta untuk bekerja juga. Itu gimana dampaknya terhadap anak itu, pola asuhnya seperti apa jadinya, atau tantangannya jadi seperti apa terhadap anak? Oke, ini menarik sekali ya Mbak ya, karena semakin Oke, nanti kita jawab, kita angkat dulu ya Mbak ya telepon. Mbak. Psikologi populer dengan siapa di mana? Saya Bu Ruli, Mbak Brida. Oh iya, silahkan Bu Ruli. Ya, ya. Makasih ya Mbak ya. Ya. Selamat sore Mbak Diana. Ya. Saya ingin tanya Mbak, orang-orang kita di Palembang ini ya, bukan di Palembang aja, namanya orang Indonesia lah kebanyakan, seperti apa yang Mbak jelaskan tadi. Tapi saya rasa kalau untuk yang berpendidikan, yang sudah mulai maju, sudah banyak yang mengerti karena sesuai dengan pendidikannya. Tapi kebanyakan juga ibu-ibu muda yang kurang pendidikannya, tidak begitu tinggi, dia belum siap untuk mendidik anak sehingga saling menyerahkan kepada ibunya. Sementara ibunya sibuk dengan yang pekerjaan yang lain, bapaknya seolah-olah tidak perlu, kalau capek menyerahkan semua ke ibu. Nah, jadi sementara anak ini butuh seperti apa yang dijelaskan Mbak Diana tadi. Nah, jadi saya ingin juga minta tolong gitu, gimana cara kebanyakan psikolog di Palembang ini coba jangan hanya mau diundang atau di mana kami harus mendapatkan tenaga psikologi untuk datang ke tempat-tempat yang minim sekali untuk mengertikan bagaimana seorang bapak dan ibu untuk mengatur anak-anaknya. Apalagi sekarang melihat anak-anak muda yang usia muda ini dengan perilakunya kan, yang banyak kita dengar, yang tawuran, yang macam-macam. Nah itu kan kembali sebaliknya dari orang tua. Jangan menyerahkan hanya sekolah kan. Jadi saya harap dari tenaga psikolog tolong bantu untuk di pinggiran-pinggiran kota, di kampung-kampung gitu, dan kemana juga untuk menemui tenaga psikolog itu. Dan apakah besar sekali kami harus membayar tenaga psikolog? Mohon penjelasannya. Terima kasih Mbak Diana. Selamat sore. Selamat sore Bu Ruli, terima kasih atas pertanyaannya. Namun kita akan jawab ya. Iya. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. TVRI Sumatera Selatan merupakan bagian dari Lembaga Penyiaran Publik TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kami siap untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi penyiaran digital, mewujudkan konvergensi media dalam bentuk layanan multiplatform. Dikelola secara modern, tepat guna, dapat diakses secara global, serta jangkauan yang sangat luas. TVRI Sumatera Selatan hadir dengan tayangan bermutu, mencerahkan, serta syarat dengan kearifan lokal. Memotivasi masyarakat melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman. Sebagai Satker PNBP, pendapatan negara bukan pajak, TVRI Sumatera Selatan siap bekerja sama dengan siapa saja. Kami akan menjadi mitra terbaik Anda dalam kerjasama program acara, liputan publikasi, dan promosi. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Indonesia kaya.
cuma pegang peta. Ayo mama, jangan mama marah beta. Lah orang muda punya biasa. Sing bantu manikan di joget sama ikutan di dalam gadis bangkan jua-jua, bangkan jua-jua. Terima kasih Anda masih bersama kami di Psikologi Populer, dan kami juga masih mengingatkan ya untuk si Pop Friends dimanapun berada yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini, sukses menjadi orang tua, bisa langsung saja telepon ke 07113114454 ataupun juga bisa WhatsApp ke nomor 082311981790. Kita masih bersama narasumber kita hari ini, ada psikolog Mbak Fania Susanto, spesialis psikolog ya, dan akan menjawab pertanyaan dari Bu Ruli tadi ya. Mungkin saya review sebentar ya Mbak Fania ya. Jadi kan banyak yang orang tua yang sudah berpendidikan maju, tapi juga ada di pinggiran juga yang kurang berpendidikan gitu. Jadi banyak yang belum siap dan mungkin menyerahkan tanggung jawab sebagai orang tua itu ke ibu gitu ya. Terus gimana nih kalau dari HIMSI nih, apakah bisa untuk datang ke lapangan gitu ya, ke pinggiran-pinggiran Sumatera Selatan, Palembang gitu ya, untuk mungkin edukasi ya Mbak Fania ya terhadap orang tua di pinggiran tersebut yang belum banyak yang belum berpendidikan tersebut, dan juga mungkin kalau mereka ingin mengadu gitu ya harus kemana, dan juga kalau psikolog itu emang semahal apa sih Mbak Fania ya? Apakah ada yang gratis nih atau seperti apa Mbak Fania? Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih Bu Ruli untuk pertanyaannya. Jadi memang kalau tugas mengasuh gitu ya Bu Ruli ya, memang benar tadi yang Ibu sampaikan, tidak hanya ibu saja, meskipun banyak hal yang sebenarnya nggak bisa kita kontrol nih, dalam artian pendapat orang lain tuh seperti apa, pandangan orang lain seperti apa, dan tadi pengetahuan gitu kan, edukasinya seperti apa. Mungkin ada beberapa orang tua yang sudah paham cara mengedukasi anak tuh seperti apa, pola asuhnya seperti apa, tapi memang di sisi lain ada juga yang sudah tahu tapi menolak untuk menerapkan, bisa jadi karena belum siap tadi mungkin dengan perubahan yang ada. Tapi sebenarnya ini tadi balik lagi ketika menyadari kebutuhan anak seperti apa dan mungkin apa yang dirasakan orang tua, itu adalah langkah utama sebelum kita tahu nih strategi apa sih yang perlu kita lakukan. Jadi yang tadi Bu Ruli rasakan itu wajar sekali, misalnya rasanya sulit gitu kan, apalagi ada tantangan mungkin ketika anak terlibat tadi, contohnya tadi ada tawuran mungkin ya Mbak ya, ataupun hal lain. Kalau terkait teknologi kan sekarang ada juga cyberbullying, jadi tidak hanya bully itu bisa terjadi mungkin secara tatap muka aja, tapi secara online juga ternyata udah banyak loh. Gimana sih caranya untuk menerapkan ini? Mungkin kalau panduannya sendiri atau hal yang bisa dibantu adalah kita sebagai orang tua mungkin adalah pintu terdepan nih untuk menjangkau anak-anak gitu kan dalam mengasuh. Tapi dalam prakteknya sendiri nanti ketika kita tahu oh ternyata anak butuhnya apa, itu yang disasar terlebih dahulu. Jadi di sini dikomunikasikan mungkin kenapa sih dalam hal ini ada yang mungkin anak-anaknya ikut tawuran, apa yang diinginkan, apakah karena ingin merasa solidaritas, mungkin karena tadi usianya usia remaja mungkin lagi pencarian identitas diri seperti apa, atau mungkin ketika tadi ada tantangan yang lain sebagai ibu kan, itu juga bisa dikomunikasikan, ditanyakan ke anak, menerima, dan mungkin nanti ada sistem ya yang bisa dilakukan orang tua gitu ya Mbak ya.
ada sistem tentang pemberian reward ataupun pemberian konsekuensi gitu. Jadi bukan berarti sebagai orang tua itu tidak boleh menghukum, tapi lebih ke menunda reward ataupun apresiasi ketika hal itu memang tidak sesuai dengan yang diharapkan orang tua. Jadi fungsinya buat apa sih sebenarnya ketika memberikan reward atau misalkan apresiasi atau penghargaan tertentu adalah untuk menguatkan perilaku yang sudah sesuai atau yang sudah diharapkan dari orang tua. Jadi di sini penting memang untuk menyeimbangkan, bukan hanya menuntut tapi juga nanti menyeimbangkan. Oh, ketika anak sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, kita bisa memberikan apresiasi. Tapi jika belum, kita bisa menunda nih pemberian apresiasinya, atau mungkin dari konsekuensi perilaku negatif tertentu berdasarkan kesepakatan atau komitmen antara orang tua dan anak, apa yang bisa dilakukan. Kemudian di sisi lain, mungkin kalau dari HIMSI sendiri nanti ini juga bisa jadi PR bersama gitu ya Mbak ya, bukan hanya tugas orang tua aja, tapi sebagai psikolog ataupun nanti tenaga profesional lainnya yang mungkin juga terlibat dalam pengasuhan anak, mungkin nanti dari edukasi ataupun hal-hal terkait, itu juga penting nih. Yuk kita bergerak bersama gitu ya Mbak ya, untuk menjangkau tadi daerah-daerah yang mungkin masih ada keterbatasan akses ataupun masih perlu informasi tertentu. Jadi nanti ini bisa disampaikan juga mungkin ke HIMSI, oh ternyata ada kebutuhan ini nih di wilayah tertentu, dan nanti kita bisa bergerak bersama harapannya untuk menjawab pertanyaan dari Bu Ruli tadi gitu ya Mbak. Kemudian tadi yang selanjutnya adalah terkait biaya ya, biaya pelayanan. Sebenarnya memang ini sangat bervariasi gitu ya Mbak ya. Mungkin bukan cuman hanya psikolog aja, tapi tenaga ataupun misal bidang pekerjaan lainnya pun saya yakin juga bervariasi. Tinggal nanti itu adalah pilihan kita sendiri. Tapi memang tadi kalau untuk prosedur layanan biayanya berapa itu balik lagi nanti ketentuan lembaga. Cuman sebenarnya sekarang kalau misalkan untuk akses itu udah ada juga sebenarnya yang layanan free gitu tuh udah lumayan banyak ya Mbak sekarang. Cuman memang kebanyakan layanannya online, tapi kalau misalkan tadi kita udah ada akses internet mungkin itu sudah bisa cukup memfasilitasi. Tapi tadi kalau misalkan perlu penanganan langsung yang offline, tadi kita bisa bergerak bersama gitu ya Mbak ya. Kalau mungkin yang tadi yang free, biasanya bisa nanti dicek di Himpunan Psikologi Indonesia juga. Kadang ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya tadi sosialisasi juga nih, nggak hanya untuk kalangan profesional, tapi juga untuk umum terbuka gitu ya Mbak ya. Oke, itu tadi ya. Semoga menjawab ya Bu Ruli atas pertanyaannya, dan mungkin untuk si Friends juga dimanapun berada ya ingin bertanya seperti Bu Ruli tadi ya, bisa langsung saja telepon ke 0711311454 ataupun chat di WhatsApp nih. Kami juga masih menunggu WhatsApp ya dari sebuah Friends ke 0823 1198 1790. Dan baru saja kita ingatkan ada yang WhatsApp nih Mbak Fania ya. Oke, sebentar saya bacakan terlebih dahulu. Iya. Assalamualaikum, salam kenal Mbak Ros. Saya pendatang baru Reva Meyola dari Dusun Ulu Batam, Kecamatan Tanjung Lubu Oki. Titip salam buat Om Bainur dan teman-teman. Oke, sepertinya pertanyaannya berbeda ya programnya ya Mbak Reva ya. Nanti mungkin kita masih menunggu ya WhatsApp dari Sipo Friends yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini ya, tentang sukses menjadi orang tua nih, bukan yang lain ya. Mohon maaf untuk Mbak Reva ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi juga mungkin kita bisa lihat di Instagram Himpunan Psikologi Sumatera Selatan ya, Mbak Fania ya. Sebenarnya mungkin ini juga tujuan TVRI Sumatera Selatan untuk mengedukasi juga ya, untuk teman-teman Sipo Friends dimanapun berada ya, yang ingin tahu seputar psikologi kayak tadi ya, gaya pengasuhan seperti apa, dan mungkin kalau ada saran mungkin tadi ya bisa ditelepon, bisa di WhatsApp, mungkin kita bisa atau HIMSI bisa datang ke lapangan tersebut ya. Jadi kolaborasi bersama gitu ya Mbak ya. Betul, antara HIMSI dan TVRI Sumatera Selatan betul ya. Sekali. Oke, kita lanjutkan ya Mbak Fania ya. Mungkin kita membahas tentang gaya pengasuhan terlebih dahulu ya. Kalau yang dimaksud gaya pengasuhan tuh seperti apa sih? Apakah ini gaya-gayanya apakah gaya bebas, berenang gitu ya? Bukan ya? Seperti apa nih yang dimaksud dengan gaya pengasuhan? Oke, jadi memang mungkin ini adalah istilah yang mempermudah kita gitu ya Mbak ya, untuk mengetahui kira-kira pola asuhnya tuh seperti apa sih ketika kita mengasuh anak. Karena kan tema kita adalah sukses menjadi orang tua.
menjadi orang tua itu karena tadi adalah pengasuhan, gaya asuh seperti apa adalah sebenarnya pola interaksi ataupun gaya yang biasanya muncul ketika kita mendidik, mendampingi, dan juga mengasuh anak. Jadi bukan hanya secara lahir kemudian selesai tugas orang tua gitu ya untuk melahirkan ataupun merawat anak ketika masih kecil, tapi ternyata ini adalah tugas umur hidup mungkin ya Mbak ya ketika sudah menjadi orang tua. Nah, gaya pengasuhan ini tadi kalau macam-macamnya sebenarnya dibagi menjadi 4 besar Mbak. Ada 4 kategori. Yang pertama itu adalah gaya pengasuhan otoriter. Otoriter ini gaya pengasuhan yang mungkin seringnya tuh menuntut gitu, atau kita mengharapkan sesuatu dari anak, kita mengharapkan seperti apa seringnya ini, tapi mungkin kurang ada dukungan ataupun support nih untuk memberikan anak itu wadah ketika ingin mengkomunikasikan sesuatu. Jadi lebih cenderung tadi menuntut atau memaksa, itu yang otoriter. Kalau yang gaya pengasuhan yang kedua itu ada yang namanya gaya pengasuhan permisif, di mana ketika gaya pengasuhan permisif ini anak itu kurang dituntut dan juga cenderung banyak mendapat dukungan. Jadi cenderung ibaratnya tuh mungkin istilahnya dimanjakan, tapi bahasa lainnya tadi permisif itu Mbak. Kemudian yang ketiga adalah sebenarnya ini yang paling baik ya. Yang paling baik dalam artian karena menyeimbangkan. Jadi tetap ada tuntutan, tapi juga tetap memberikan dukungan. Jadi anak diberikan wadah untuk mengapresiasi, kemudian memberikan aspirasi tertentu. Jadi tadi prosesnya saling, tidak hanya dari orang tua ke anak, tapi dari anak ke orang tua juga seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah pola pengasuhan yang mungkin disorganized, atau misalkan dia tidak terlibat gitu. Jadi tidak menuntut, tapi juga tidak memberikan dukungan. Jadi akhirnya nanti ini juga mungkin mempengaruhi nanti di pola kelekatan gitu ya Mbak ya. Jadi pola asuh ini memang biasanya adalah dari orang tua ke anak, tapi kalau nanti sampai ke kelekatan seperti apa, itu bisa mempengaruhi nih, bukan hanya di fase perkembangan anak-anak aja, tapi sampai ke fase dewasa juga. Seperti itu Mbak. Oke, itu masih awal-awal ya Mbak ya. Iya. Kita akan lanjutkan lagi, namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata, daratnya turun gitu ya, melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami Tetap pemuda Indonesia. Kelap-kelip lampu di halaman rumahku menambut kedatangan pujaan hatiku. Bernyanyi dan berjoget diiringi alunan nada bersama para warga. Berdendang dari kampung ke kampung.
Saksikan dan mari ikut bergoyang bersama program Dendang Keliling. Setiap hari Rabu, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Sabtu, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Dendang Keliling, tarik mang! Terima kasih Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang masih membahas mengenai tema sukses menjadi orang tua bersama psikolog kita dan anggota Himpunan Psikologi Indonesia HIMSI Wilayah Sumatera Selatan, ada Mbak Fania Susanto, SPSI MPSI Psikolog. Ya, dan kami juga tentunya masih mengingatkan untuk Psikofriends yang masih ingin bertanya ya seputar dengan tema kita hari ini, bisa langsung telepon ke 0711311454 ataupun juga masih kami tunggu ya di WhatsApp ya, tapi kita harus bertanya seputar tema kita hari ini ya Mbak ya. Langsung chat ke 0823 1198 1790. Oke, kita lanjutkan tadi ya, terakhir Mbak Fania berbicara atau mengatakan tentang kelekatan nih. Nah, itu seperti apa sih Mbak kelekatan ya? Berarti berbeda ya dengan pengasuhan tadi ya. Nah, kelekatan itu seperti apa sih? Oke, sebenarnya memang ini suatu hal yang saling terikat, mungkin beririsan gitu ya Mbak ya, tapi sebenarnya ada bedanya nih. Kalau tadi di pola asuh atau gaya pengasuhan ada yang otoriter, otoritatif, kemudian ada yang uninvolved gitu ya, orang tuanya tidak terlibat, ataupun yang permisif. Tapi kalau di gaya kelekatan ini mungkin bisa jadi nanti dampaknya ketika dewasa secara emosional, kelekatan yang terbangun seperti apa nih? Antara orang tua dan anak, ataupun nanti antara anak dengan pasangannya juga. Tapi ini bukan hanya dampak ketika dewasa, ketika masih anak-anak pun setiap orang tua ke anak pasti punya kelekatannya masing-masing gitu ya Mbak ya. Jadi tadi ketika misalkan gaya pengasuhannya otoritatif, di mana anak diberikan ruang untuk memberikan aspirasi ataupun pendapat, dan juga tapi tetap ada tuntutan nih, tetap ada tadi mendidik gitu ya. Bukan berarti kan mendidik tidak pernah memarahi, tidak pernah menghukum atau nggak pernah memberikan dukungan, tapi lebih ke gimana sih caranya biar balance, biar seimbang semuanya. Ketika tadi gaya pengasuhannya otoritatif, ini bisa menimbulkan atau mungkin dampaknya tadi ke kelekatan yang aman. Karena anak ataupun individu itu akan merasa, oh aku akan punya dukungan nih ketika aku menyampaikan sesuatu. Jadi tidak merasa tertolak, tapi juga tetap menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Tapi bisa juga gaya kelekatan yang muncul adalah tidak aman. Tidak aman ini tapi bisa jadi muncul dibagi lagi jadi 3 gitu Mbak. Kalau tidak aman ini bisa jadi merasa disorganized gitu. Disorganized ini apa? Campuran dari kelekatan ketika merasa cemas ketika dekat sama figur tertentu, atau mungkin susah banget nih untuk percaya karena mungkin pola asuhnya sebelumnya cenderung otoriter, dituntut gitu kan, jadi tidak diberikan kebebasan atau pilihan untuk membuat suatu pendapat ataupun membuat suatu keputusan, yang akhirnya ini berdampak kepada anak. Kelekatannya tadi mungkin cenderung cemas nih, kalau aku nggak dapat pandangan dari orang lain gimana ya, jadi mungkin kesulitan dalam membuat keputusan. Atau tadi bisa juga selain cemas adalah selain anxious attachment, bisa juga avoidant. Avoidant ini adalah cenderung menghindar, karena ketika ada masalah mungkin dibiarkan aja, atau mungkin tadi tidak mendapatkan dukungan sama sekali gitu kan. Ini akhirnya menimbulkan kelekatan-kelekatan yang juga efeknya bukan hanya ke orang tua, tapi ketika nanti berelasi baik secara sosial ataupun nanti hubungan interpersonal lainnya dengan pasangan juga bisa mempengaruhi Mbak. Itu ya, berarti memang sebenarnya pengaruhnya tuh gak dalam waktu pendek juga ada, tapi jangka waktu lama juga berpengaruh gitu betul, ya. Betul. Makanya memang penting banget ya Mbak ya, untuk ketika kita menyadari pola asuhnya seperti apa sejak dini, itu kita akan lebih mampu nih untuk menghandle fase-fase perkembangan berikutnya. Karena setiap fase tadi pasti punya tugasnya masing-masing. Ketika tugas perkembangan di usia sebelumnya sudah terpenuhi, sudah berhasil, akan lebih mudah untuk mencapai tugas perkembangan di usia-usia berikutnya. Memang berarti bertahap gitu ya Mbak ya, betul. bertahap ada perkembangan di setiap perkembangan setiap tahunnya gitu ya, dari pengasuhan orang tua ke anak gitu. Terus ini kan juga banyak ya sekarang sudah ada referensi tentang gaya pengasuhan, yang mana yang paling efektif gitu ya. Sebenarnya gaya pengasuhan ini bisa
mix and match nggak sih Mbak? Kayak misalnya kita ya mix antara gaya pengasuhan A sama yang B gitu, bisa nggak sih sebenarnya atau efektif nggak sih seperti itu? Oke, sebenarnya ini perlu ya Mbak ya, dalam artian karena ini tadi mengasuh itu kan bukan sesuatu yang ibaratnya kita punya diklat tertentu, kalau anak ngelakuin A pasti jawabannya A gitu kan, enggak ya. Tapi nanti balik lagi ke orang tua yang menilai tadi, mengamati, yang setiap hari mendampingi anak seperti apa, dan nanti yang berinteraksi langsung sama anak kan adalah orang tua. Jadi memang ibaratnya tuh nggak ada rumus pasti memang sebagai orang tua. Mungkin dengan situasi yang sama ibaratnya oh anaknya nggak mau ngerjain tugas nih, tapi bisa jadi di keluarga A sama keluarga B beda nih penerapannya. Karena apa? Satu, karakter anaknya mungkin beda. Kemudian pasangannya nih, maksudnya ibu punya suami yang seperti apa, ayah punya istri yang seperti apa, itu juga mempengaruhi nanti. Jadi memang perlu fleksibel dalam artian ketika situasi tertentu, oh butuh teguran tadi ya, menegur itu kan juga adalah bagian dari mengasuh anak. Ketika anak membuat suatu kesalahan, oh berani mengakui kesalahan. Tapi ketika oh anak berhasil, berarti perlu dong adanya apresiasi juga, karena itu nanti akan menjadi penguat untuk anak. Oke, berarti perlakuan ini sudah baik nih, bisa dilanjutkan lagi untuk proses berikutnya. Nah, sebenarnya tadi salah satu gaya pengasuhan yang itu adalah kombinasi adalah gaya pengasuhan autoritatif, Mbak. Karena dia udah menggabungkan tadi yang ibaratnya otoriter karena tadi ada mungkin tuntutan, tapi di satu sisi juga menggabungkan yang mungkin dipermisif dalam artian dukungannya. Ketika bisa memiliki gaya pengasuhan autoritatif, ini akan lebih baik biasanya karena tadi lebih fleksibel gitu ya Mbak ya. Oke, berarti bisa ya kita yang mana yang paling efektif lah ya untuk anak kita gitu ya Mbak Fania ya. Dan berarti bisa juga selain di mix gitu ya, berarti bisa dirubah juga ya, misalnya sampai usia berapa kira-kira udah nggak efektif lagi, itu bisa dirubah juga ya ke yang ya kita cari lagi mana pengasuhan yang paling efektif gitu ya Mbak Fania ya. Betul, karena lebih ke bahasa anak ketika mungkin bayi, ketika masuk TK, ketika SD, ketika remaja, nanti pasti beda-beda ya Mbak ya. Ditambah lagi nih hal yang mungkin kita nggak bisa kontrol juga, perkembangan teknologi misalnya, perkembangan era nanti. Karena kan sekarang generasi kan juga udah banyak ya Mbak ya istilahnya, generasi Z lah, generasi baby boomer, alpha dan lain-lain. Nah itu pasti ada tantangannya lagi yang beda-beda setiap usia. Oh mungkin ketika masa dulu teknologi mungkin belum secanggih sekarang, mungkin penggunaan HP pas masih bayi itu kan anak-anak nggak pernah sama sekali gitu ya Mbak. Tapi mungkin sekarang ketika teknologi apa-apa media informasinya dari gadget gitu kan. Nah ini juga bisa mempengaruhi nih pola asuh orang tua yang mungkin sebelumnya meskipun penting ya untuk ada screen time ketika masih balita, kan karena kan paling maksimal itu sebenarnya 1 jam aja sih Mbak screen time-nya. Tapi karena perkembangan teknologi mungkin tadi ngajarnya atau mungkin kelasnya online, kelasnya sendiri misal udah 2 jam, gimana caranya gitu tadi untuk memanage, menyeimbangkan, itu juga sebenarnya adalah PR dan juga tantangan ya menjadi orang tua ya Mbak. Betul, berarti ya apalagi anak-anak kita harus observasi terus ya Mbak ya. Kalau bisa sih, kalau bisa 24/7 ya, tapi nggak bisa ya karena orang tua juga harus mencari nafkah gitu ya. Tapi memang kita peran orang tua itu sangat penting ya, apalagi ya usia anak yang masih harus diobservasi atau didampingi gitu ya Mbak Fania ya. Karena mendampingi itu bisa jadi beda sama menemani gitu Mbak. Misal nih saya sama Mbak Alda samping-sampingan sekarang ya. Oke, ini bisa jadi nih dibilang mendampingi, tapi ketika misal saya HP-an nih, terus misal Mbak Alda HP-an juga, sebenarnya itu bukan proses mendampingi anak-anak sih, tapi lebih ke kita berada di satu ruangan yang sama, tapi sibuk aktivitas masing-masing. Tapi tadi itu memang tantangan menjadi orang tua ya Mbak ya, memang nggak mudah gitu, tapi ketika mengenali, oh ternyata orang tua mendampingi itu bukan hanya sekedar ada di waktu yang sama, di tempat yang sama, tapi benar-benar tahu aktivitas anaknya lagi ngapain sih, atau mungkin satu hari ini di sekolah tahu nggak aktivitas anaknya habis ada kejadian apa, atau anaknya ngerasa seperti apa. Nah itu tadi, mendampingi dan mengasuh, bukan hanya menemani samping-sampingan yang mungkin kadangkala kan
aku udah mendampingi kok, udah memberikan waktu, tapi sebenarnya butuh lebih dari itu. Gimana sih secara emosional juga ada tadi kelekatan, pola asuhnya seperti apa, itu juga menjadi hal yang penting ya Mbak ya. Oke, baik. Kita akan nanti bahas lebih lanjut ya mungkin tentang dampak dan juga cara membangun pengasuhan yang positif itu seperti apa. Namun setelah ini ya Mbak Evania ya, tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Udah pada tahu belum sih? Sebentar lagi kita bakal milih lagi loh. Tapi kali ini kita akan memilih kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur. Ada tahapan-tahapan pilkada yang akan kita lalui. Pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024 akan dilakukan pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada tanggal 22 September 2024 dilakukan penetapan pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 akan dilakukannya masa kampanye. Kemudian, di tanggal 27 November 2024 akan dilakukan pemungutan suara serentak seluruh Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 27 November sampai dengan 16 Desember 2024 akan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara. Nah, tentunya kita akan kawal sampai dengan penetapan calon terpilih. Nah, gimana? Sekarang udah tahu kan ya? Tapi satu lagi, sebelum memilih jangan lupa kenali pasangan calon kepala daerah yang akan kamu pilih nanti ya. Ingat ya, 27 November 2024. Gunakan hak suaramu. Kebudayaan agraris yang selaras dengan alam diekspresikan dalam alunan nyanyian yang diiringi petikan gitar tunggal khas Sumatera Selatan. Saksikan kesenian musik tradisional yang tak lekang oleh zaman di program Batanghari 9. Setiap hari Senin dan Kamis pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selasa pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Serta Sabtu dan Minggu pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Psikologi Populer dan masih membahas mengenai sukses menjadi orang tua bersama psikolog kita dan anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, Mbak Fania Susanto, SPSI MPSI Psikolog. Dan juga kami masih mengajak Kia Sipofrens dimanapun berada yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini bisa saja langsung telepon ke 0711 311 454. Oke, kita angkat dulu ya Mbak Fania ya. Psikologi Populer dengan siapa di mana? Psikologi Populer. Saya Mbak Rifda, mau nambah satu kali lagi. Oke, silahkan Bu Ruli. Iya, kasih ya. Mbak Diana, selamat sore Mbak. Saya nambah lagi pertanyaan Mbak. Saya ingin tanya bagaimana cara di dalam hubungan semuanya lah, tahu teman, tahu suami istri, tahu tetangga, anak, yang namanya sifat pelit itu gimana untuk menghilangkan dan apa sih yang ditanamkan dari orang tua ke anak? Saya rasa nggak ada ya. Tapi kok kenyataannya kalau menghadapi orang selalu pelit itu gimana ya etikanya? Mohon penjelasan, makasih Pak.
Oke, terima kasih Bu Ruli. Silakan Mbak Fania mungkin bisa dijawab. Oke, berarti tadi pertanyaannya lebih ke gimana gitu ya Mbak ya, kalau misalkan ada karakteristik pelit dalam pengasuhan tadi ya Mbak ya? Dalam hubungan juga dalam pengasuhan ke anak orang tua juga. Oke, kita perlu tahu dulu nih definisi pelitnya seperti apa gitu ya Mbak ya, karena kan ini tadi bisa jadi beda orang beda nih kadar pelitnya. Mungkin tadi tergantung juga gaya hidup atau lifestyle gitu ya dalam berelasi, mungkin dalam mendidik. Jadi penting untuk tahu nih gimana gaya hidup dulu yang dibutuhkan. Jadi kalau misalkan tadi mungkin ada istilah pelit gitu ya, perlu dicek dulu sebenarnya kebutuhan dasarnya gimana, apakah sudah terpenuhi atau belum. Ketika memang kebutuhan dasar ini belum terpenuhi, oh mungkin nih ada indikasi tadi karakteristik pelit gitu. Tapi semisalnya oh ternyata kebutuhan mendasarnya sudah terpenuhi, tapi ini adalah bagian mungkin dari refreshing ataupun mungkin tadi ada tambahan-tambahan untuk minat, untuk hal-hal lain gitu kan. Ini bisa jadi sebenarnya bukan jadi karakteristik pelit, tapi adalah oh mungkin belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi penting untuk mengenali kebutuhan kita gimana, kapasitas mungkin ya Mbak ya. Kapasitas kita saat ini seperti apa, kebutuhannya kayak gimana, dan nanti sampai ke menyadari juga ekspektasi. Karena ekspektasi ini juga nanti mempengaruhi nih ke pengambilan keputusan untuk nanti berelasi seperti apa. Ketika memang itu adalah hal yang dibutuhkan, berarti nggak apa-apa seharusnya untuk dikeluarkan uangnya ya. Tapi kalau misalkan itu untuk sesuatu yang mungkin belum urgent atau belum prioritas, berarti sebenarnya itu adalah hal yang normal nih, bukan sesuatu yang pelit. Mungkin itu ya Mbak ya. Oke, semoga menjawab ya Bu Ruli ya atas pertanyaannya. Terima kasih sekali lagi Bu Ruli. Oke, kita lanjutkan Mbak Fania ya, mungkin tentang dampak pengasuhan nih. Seperti apa dampak dari pengasuhan ya, jangka pendek, jangka panjang ya. Tadi itu sudah kelekatan juga sudah ya. Mungkin ada lagi yang untuk jangka panjangnya seperti apa nih? Oke, jadi memang dampak dari pengasuhan ini tadi benar banget ya yang Mbak bilang, bisa jadi jangka pendek dan juga jangka panjang. Kalau jangka pendek biasanya mungkin kita bisa langsung lihat secara emosionalnya nih antara orang tua dan juga anak. Apakah ada kedekatan secara emosional dalam artian oh ketika anak misalnya menangis atau misalnya anak sedih, orang tua hadir nggak kepada anak gitu. Ketika hadir ini dampaknya tadi dampak positif dari pengasuhan mungkin ada kedekatan. Tapi ketika mungkin dampak negatifnya ketika orang tua mungkin belum bisa hadir atau mungkin tadi karena tantangan-tantangan tertentu. Penting sebenarnya untuk mengkomunikasikan. Karena kan mungkin bisa jadi orang tuanya sibuk bekerja tapi sebenarnya kerjanya kan buat anak gitu ya Mbak ya. Jadi ketika ada komunikasi itu akan menjadi lebih baik nih. Anak bisa memahami dari perspektif orang tua seperti apa dan orang tua juga mencoba memberikan pengertian kepada anak. Jadi bukan hanya tadi dari sisi anak aja yang mencoba mengerti, tapi dari orang tua juga seharusnya bisa ada timbal balik, itu akan lebih balance ya Mbak ya hubungannya. Jadi tadi dampaknya bisa jadi ke hal tersebut, kemudian dampak lainnya selain emosional mungkin tadi ke relasi juga. Ketika mungkin awalnya adalah cari perhatian nih dari orang tua, tapi itu nggak didapatkan. Jadi cari perhatiannya dari mungkin bisa jadi ada perilaku-perilaku yang negatif yang muncul gitu kan. Untuk apa sebenarnya? Untuk menarik perhatian orang tua. Tapi tadi balik lagi, ketika orang tua bisa memberikan asah dan asi yang tepat, anak-anak pun akan merasa lebih nyaman, merasa diterima gitu kan. Kemudian dampak lainnya juga bisa jadi mungkin ada faktor-faktor akademik gitu. Secara kognitif bisa jadi mempengaruhi prestasi. Ketika misalnya ada bimbingan mungkin akan lebih optimal nanti menyasar minat dan bakat anak, lebih optimal nanti di karir ataupun pendidikannya ya Mbak. Jadi memang bukan hanya emosional aja, tapi bisa sampai ke perilaku, ke kognitif. Jadi semua aspek kehidupan bisa jadi berdampak gitu. Jadi ya berarti tadi ya peran orang tua selain menantang juga emang sangat penting gitu ya Mbak ya dalam kehidupan seorang anak gitu ya. Oke, kita ke membangun pengasuhan yang positif nih. Seperti apa nih caranya Mbak Fania? Oke, pengasuhan yang positif yang pertama mungkin ini ada istilah mindful parenting gitu ya Mbak ya. Kan biasanya kita sering dengar mungkin mindfulness, meditasi, tapi sebenarnya mindful parenting ini juga adalah salah satu hal yang penting yang sebaiknya dimiliki oleh orang tua. Jadi mindful parenting ini bukan hanya ketika kita mengasuh anak, kita menyadari nih, oh lagi mengasuh anak, tapi menyadari juga kondisi saat ini sebagai orang tua, sebagai individu, sebagai ayah ataupun sebagai ibu, di kondisi yang siap nggak sih untuk mengasuh?
Misal lagi capek kerja, atau mungkin lagi marah sama teman, atau lagi marah sama pasangan gitu ya. Ketika belum siap untuk mengasuh anak, bisa jadi loh anak kena dampaknya gitu kan. Ketika orang tuanya lagi nggak oke, tapi anak yang kena dampaknya tadi. Jadi ini memang berkaitan lagi gitu ya Mbak ya sama dampak tadi. Jadi penting untuk mindful parenting. Gimana sih menyadari apa yang sedang dipikirkan, apa yang sedang dirasakan, perilakunya seperti apa, sebelum nanti akhirnya membangun pola komunikasi tentunya yang lebih positif, pola komunikasi yang terbuka, saling mendengarkan. Jadi tidak hanya interaksinya itu dari satu arah, dari orang tua ke anak ataupun dari anak ke orang tua aja, tapi dua arah nih. Dari orang tua harapannya seperti apa sih ke anak, dari anak harapannya seperti apa, tantangannya gimana, tuntutannya gimana, kira-kira ada kesalahan, dievaluasi lagi. Tapi penting untuk komunikasi, karena ibaratnya orang tua pun juga nggak bisa baca pikiran anak gitu ya Mbak ya. Mungkin kan sering bilang kalau psikolog nggak bisa baca pikiran anak, nggak bisa baca pikiran orang ya, tapi orang tua juga nggak bisa baca pikiran anak loh. Dan juga sama halnya anak juga nggak bisa baca pikiran orang tua. Jadi penting untuk ada komunikasi yang terbuka, yang asertif menyampaikan tadi apa yang dirasakan. Kemudian hal selanjutnya adalah kolaborasi. Karena tadi orang tua bukan hanya ayah ataupun ibu aja, tapi adalah ayah dan ibu. Gimana sih caranya berkolaborasi antar pasangan? Penting sebenarnya untuk orang tua mengenali cara manajemen konflik. Karena manajemen konflik ini juga sebenarnya mungkin nggak langsung mengasuh ke anak, tapi karena anak itu akan modeling, anak itu akan mencontoh perilaku orang tua seperti apa ketika interaksi sama pasangan ataupun dampaknya nanti karena anak tadi mencontoh gitu. Dan seringkali kan yang dicontoh adalah figur terdekat, yaitu orang tua. Nah itu nanti dampaknya juga bisa besar. Jadi penting untuk komunikasi, kolaborasi, mindful parenting, dan juga menyadari bahwa memang nggak ada orang tua yang sempurna. Tapi ketika kita siap menjadi orang tua, proses belajar itu adalah proses umur hidup. Jadi ketika masih mau belajar, meskipun nggak sempurna, itu adalah suatu hal yang sudah sangat baik ya Mbak ya. Betul. Jadi sebenarnya orang tua, parents pun juga tetap sukses menjadi orang tua. Tapi ya wajar dong sebagai manusia, sebagai orang tua nggak ada yang sempurna ya Mbak ya. Oke, itu dia ya cara membangun pengasuhan yang positif ya. Oke, kita di akhir segmen nih, di akhir acara nih Mbak Fania. Mungkin adakah kesimpulan dari Mbak Fania ya tentang tema kita hari ini, sukses menjadi orang tua? Silahkan. Oke, mungkin kesimpulannya tadi, tantangan sebagai orang tua pasti banyak gitu, bukan hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal aja, mungkin teknologi ataupun nilai, budaya, norma yang berlaku, tapi juga tantangan dari diri kita sendiri, dari internal. Gimana cara mengelola emosi, mengelola pikiran yang akhirnya itu berdampak nih ke gaya pengasuhan tadi ya Mbak ya. Dan yang paling efektif sebenarnya adalah gaya pengasuhan otoritatif, di mana ada interaksi dua arah antara orang tua dan anak, dan juga nanti sampai ke strateginya untuk kolaborasi. Meskipun ada kesalahan mungkin dalam prosesnya baik dari orang tua ataupun anak, tapi ketika menyadari bahwa memang sudah berusaha yang terbaik, it's okay, nggak apa-apa kok untuk menjadi orang tua yang juga belajar gitu kan. Karena menjadi orang tua juga butuh belajar dan butuh adaptasi. Jadi nggak apa-apa. Yang penting ayah ibu di sana ataupun anak sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk bisa optimal di dalam keluarga gitu ya Mbak ya. Oke, itu tadi dari Mbak Fania ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Fania sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Semoga informasinya, pengetahuannya berguna bagi semua friends dimanapun berada ya. Oke, semua friends, sukses menjadi orang tua merupakan sebuah perjalanan yang unik ya bagi setiap keluarga. Jadi marilah kita atasi dan juga hadapi nih setiap tantangan, juga rayakan pencapaian besar maupun kecil, dan belajarlah dari setiap momen tersebut. Saya Rifda Alda Ufaira pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.